Salam budaya, mari kita membudayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penilai yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, saya Anissa Teti Maharani, tim PHP 2D KBBI FBS UNES, akan menyampaikan kemajuan pelaksanaan program kami, Pemberdayaan Desa Melati Harjo, melalui Edu Wisata Batik Melati Harjan menuju Wisata Desa Mandiri Budaya. Dewan penilai berdasarkan potensi dan masalah yang kami temukan di desa mitra kami, Desa Melati Harjo, Demak, Jawa Tengah, diantaranya ada rendahnya tingkat pertumbuhan batik Melati Harjan, rendahnya minat generasi muda dalam membatik, serta adanya potensi eduwisata yang belum dikembangkan. Selaras dengan potensi dan masalah yang ditemukan, setelah berkoordinasi dengan mitra juga masyarakat Desa Melati Harjo melalui metode Participatory Rural Appraisal yang terdiri atas tahap penyadaran, tahap pelembagaan, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada guna memaksimalkan potensi Desa Melati Harjo. Dalam persentase, tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian program sebesar 85%. Hal ini karena metode PRA yang kami gunakan sejalan dengan tujuan program yakni pengembangan eduwisata batik Melati Harjan sebagai upaya menuju wisata desa mandiri budaya. Dewan penilai berikut ini adalah indikator keberhasilan program kami. Terdiri atas 6 indikator keberhasilan program, diantaranya 1. Perubahan fisik, 2. Perubahan perilaku, 3. Perubahan kemitraan, 4. Perubahan kelembagaan lokal, 5. Peningkatan koordinasi lembaga lokal, dan 6. Memiliki rancangan tindak lanjut. Keenam indikator tersebut setelah kami lakukan dengan penyebaran angket dan kuesioner, maka didapatkan hasil dalam persentase 88%. Hal ini menjadikan kita tahu sejauh mana keberhasilan program PHP 2D kami dalam pemberdayaan Desa Melati Harjo melalui Edu Wisata Batik Melati Harjan menuju wisata desa mandiri budaya. Baik Dewan Penilai, selanjutnya yakni ketercapaian luaran program kami. Luaran program terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Berikut persentase capaian luaran program wajib kami. Pertama, buku profil potret Melati Harjan dalam persentase 100%. Kemudian yang kedua, poster kegiatan yang memuat keseluruhan program telah kami capai sebanyak 90%. Ketiga, persentase 80% pada video kegiatan program kami yang telah dipublikasikan pada laman YouTube PHP 2D KBBI FBS UNES. Keempat, kami telah melakukan publikasi kegiatan pada media sosial Instagram PHP 2D _KBBI UNES 2021 dengan persentase 80%. Baik, beralih keluaran program tambahan Dewan Penilai, ada desain batik Melati Harjan modern khas Demak, yakni desain batik corak blimbing dan beledek telah selesai 100%. Buku The Untold Story Batik Melati Harjan dan buku katalog batik Melati Harjan dalam multibahasa sebesar 85%. Pematenan hak kekayaan intelektual buku dan desain batik Melati Harjan dalam persentase 80%. Kami juga telah melakukan publikasi media massa dengan persentase sebesar 80% di laman unes.ac.id. Dan capaian draft artikel ilmiah sebesar 85% yang akan disubmit pada Journal of Higher Education Outreach and Engagement dan Jurnal Varia Humanica Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Dewan Penilai pada ranah pelaksanaan kegiatan pada aspek 1 personalia, tim PHP 2D yang terdiri atas 12 mahasiswa bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam persentase 100%. Kedua, pada aspek biaya, realisasi dana telah digunakan untuk pembelian peralatan membatik malam dingin, bahan membatik, hak kekayaan intelektual buku dan desain batik, cetak buku, kegiatan edukasi dan pelatihan sebesar 80%. Ketiga, pada aspek waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan timeline atau lini masa kegiatan yang sudah dirancang, hal ini disesuaikan dengan kondisi halayak dalam persentase 80%. Dan keempat, pada aspek metode dan alat, metode pelaksanaan kegiatan kami kombinasikan secara luring dan daring dengan media edukasi bahan ajar untuk teori serta peralatan penunjang untuk kegiatan praktik sebesar 90%. Dewan Penilai pada aspek personalia, kami selalu melakukan koordinasi koordinator program kerja di setiap program kerja yang telah kami susun. Kedua, frekuensi koordinasi dengan dosen pendamping
kami lakukan selama 3 kali dalam seminggu, serta keikutsertaan anggota tim dalam setiap pelaksanaan kegiatan lapangan juga telah kami lakukan. Dewan penilai berikutnya adalah peran dosen pendamping. Dosen pendamping kami selalu memberikan masukan, memberikan bimbingan juga arahan pada setiap program yang kami lakukan. Yang pertama, pada aspek perencanaan program, dosen pendamping kami dalam persentase 100% membantu kami dalam analisis kebutuhan halayak, perumusan masalah bersama halayak, perencanaan program, dan perancangan program. Pada aspek monitoring dan evaluasi, dosen pendamping kami melakukan monitoring progress report program kerja tim PHP 2D, evaluasi mingguan tim PHP 2D, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan sebesar 95%. Adapun pada aspek pelaksanaan program, beliau turut serta dalam sosialisasi program, audiensi program, pembentukan lembaga Pokdarwis, koordinasi pelaksanaan program, dan koordinasi kendala dalam pelaksanaan program di lapangan dalam persentase 90%. Dewan penilai selanjutnya adalah potensi keberlanjutan program. Secara keseluruhan, potensi keberlanjutan program kami dalam persentase 90%. Hal ini meliputi dukungan pemerintah Desa Melatiharjo guna mewujudkan Eduwisata Batik Melatiharjan, memasukkan program Eduwisata dalam RKP Desa. Kemudian, kolaborasi lembaga kemasyarakatan Desa Melatiharjo berupa Karang Taruna dan juga lembaga pemberdayaan desa. Selanjutnya, Desa Melatiharjo dapat menjadi binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, serta adanya potensi pengembangan eduwisata baik bidang sosial dan budaya lainnya di Desa Melatiharjo. Karena potensi di Desa Melatiharjo yang sangat luas dan juga sangat beragam, oleh karena itu potensi keberlanjutan program ini sangatlah besar. Mohon bimbingan dan arahan Dewan Penilai. Sekian kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Universitas Negeri Semarang, Dinas Pariwisata Demak, Masyarakat Desa Melatiharjo, dan dosen pendamping. Mari kita wujudkan desa mandiri budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sungguh senang sekali karena melalui program MBKM saya dapat mengembangkan diri saya. Dari program yang saya ikuti, yakni PHP 2D, saya mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dengan begitu, saya dapat mengembangkan diri saya, baik hard skill maupun soft skill, dan dapat berkomunikasi secara langsung, turun secara langsung bersama masyarakat untuk membangun desa bersama. Pengalaman yang paling menarik adalah pengalaman ketika saya mempelajari mengenai hal yang digeluti oleh desa tersebut. Karena dari saya bukanlah yang memiliki basic di bagian batik, maka disitulah saya akan juga belajar bersama, sekaligus saya memberikan literasi edukasi batik agar menjadikan penyiapan bagi Eduwisata Batik Melatiharjan. Nah, menurut saya mahasiswa harus mengembangkan diri bukan hanya di bangku perkuliahan, melainkan juga di luar bangku perkuliahan. Di luar perkuliahan, maka mahasiswa makin bisa mengembangkan dirinya karena mendapatkan relasi yang lebih luas, pengalaman yang lebih luas, sehingga mereka akan dapat mengembangkan diri sebaik-baiknya melalui program MBKM. Rencana saya setelah mengikuti program MBKM bukan hanya berhenti hanya di sini saja, tapi saya tetap akan melakukan pendampingan bersama desa agar menjadi desa yang lebih mandiri budaya. Harapan saya bagi kawan-kawan mahasiswa untuk selalu bersemangat dan juga mengikuti segala kegiatan di luar perkuliahan untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan relasi, dan mendapatkan hal-hal yang tidak bisa diduga di luar perkuliahan. Saya Anissa Teti Maharani, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tim PHP 2D 2021 KBBI FBS UNES.